Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Anda pasti paham kalau kita bilang sedia payung sebelum hujan ya. Konotasi ini banyak sekali kemudian dipersamakan begitu dengan berbagai kondisi bersiap-siap sebelum keadaan buruk terjadi. Tapi ini kondisi yang terjadi pada saat ini adalah banjir begitu ya. Apabila tadi Anda masih berpikir sedia payung sebelum hujan, apabila banjir terjadi payung pun akan percuma. Karena tentu dibutuhkan persiapan yang jauh lebih matang, jauh-jauh hari sebelumnya. Sebelum keadaan alam kemudian mendorong Anda atau mendorong satu pemerintahan di satu negara ini kemudian merubah begitu ya atau mempersiapkan kondisi alam yang berkaitan dengan banjir ini untuk bisa diantisipasi. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia dan kota-kota besar dunia, banjir juga kerap terjadi di akhir tahun 2021 ini. Akan kita bahas selengkapnya seperti apa banjir yang kemudian melanda kota besar di berbagai belahan dunia. Kita mulai tentunya dari kondisi banjir rob di DKI Jakarta. Banjir rob ini apabila Anda ketahui tentu diakibatkan oleh kondisi cuaca ekstrim ditambah dengan kondisi wilayah yang dikatakan wilayah kondisi air lautnya begitu ya, tinggi air permukaan lautnya itu lebih rendah daripada lebih tinggi daripada bibir pantai, sehingga tentunya apabila ada kondisi alam dan juga hujan besar, curah hujan tinggi yang mengguyur daerah tersebut dalam jangka waktu berhari-hari, tentu ini akan mendorong daerah tersebut menjadi banjir begitu ya, karena kewalahan untuk mengalihkan air yang banyak ini ke wilayah-wilayah tertentu. Nah, ini terjadi banjir rob di DKI Jakarta yang sudah diperingatkan oleh BMKG dari tanggal 18 hingga 22 Desember 2021 lalu. Tetapi apa mau dikata, karena memang persiapan daripada Jakarta sendiri masih sama seperti hari-hari sebelumnya, naturalisasi sungai dan normalisasi. Ketika mengalami kondisi cuaca ekstrim, hal ini kemudian tidak dapat ditampung begitu ya dengan langkah-langkah penanggulangan yang sudah dipersiapkan oleh Jakarta sebelumnya. Sehingga apa yang terjadi di tanggal 22 Desember, banjir terjadi di 21 RT di wilayah Jakarta Selatan atau 0,069 dari total RT yang ada di wilayah tersebut begitu ya. Ini disebabkan oleh luapan Kali Krukut dan juga genangannya kalau banjir rob itu memang biasa di kisaran 40 sampai 60 cm, dan juga ternyata banjir yang sama tidak hanya terjadi di wilayah Jakarta Selatan, tetapi juga terjadi banjir begitu ya di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Namun untuk kedua kasus ini di Jakarta bersyukur tidak ada korban jiwa begitu, sehingga masih dapat ditanggulangi dan diantisipasi. Hingga saat ini informasi yang dapat kami himpun, kondisi banjir di berbagai wilayah di tanah air di ibu kota DKI Jakarta saat ini sudah mengalami surut begitu ya, sehingga sudah dapat dikendalikan oleh pemerintah dan pengelola Bandara Soekarno-Hatta wilayah setempat. Nah, tidak hanya di Indonesia seperti yang saya katakan tadi, banjir bandang juga terjadi di Malaysia dan juga China. Sayangnya untuk negara Malaysia dan China memang terjadi sangat ekstrim begitu ya. Dimana untuk Malaysia sendiri ini mengakui bahwa ini adalah banjir bandang terburuk semenjak 100 tahun terakhir. Karena wilayah ini kemudian menggenang di 6 daerah penting di Malaysia, di Selangor, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Penyebabnya adalah tentu perubahan iklim yang sangat ekstrim, di mana dikatakan 11 orang mengungsi dan 2 orang tewas, 66.000 personel, 11.000 orang mengungsi dan 2 orang tewas, 66.000 personel kemudian dikerahkan untuk melakukan evakuasi, dan juga yang paling parah adalah kondisi logistik sebagai negatif multiplier efek yang terjadi di Malaysia ini lumpuh begitu ya, sehingga efeknya tidak hanya pada 6 wilayah tersebut, tapi tentunya nanti akan berdampak pada kondisi perdagangan dan juga perekonomian di Malaysia. Hal yang sama terjadi di Chengzhou, China, di mana 30 orang tewas terkait dengan banjir bandang yang terjadi di negara mereka, dan yang parahnya adalah aliran air, listrik, gas, transportasi juga dikatakan lumpuh. Pasti yang dikatakan pastinya ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi wilayah setempat, wilayah Chengzhou, China, yang kemudian memiliki penduduk di kisaran 12 juta penduduk. Kita beralih
ke banjir yang baru-baru saja juga terjadi di wilayah Eropa di penghujung tahun 2021. Penyebabnya di sini dikatakan ada 5, cuaca yang tidak biasa, pemanasan global, luapan sungai kecil yang diharapkan mampu menahan kondisi curah hujan yang normal saat ini, ternyata dikatakan saat ini tidak mampu karena curah hujan yang terjadi di wilayah Eropa sama dengan di Malaysia yang merupakan terburuk dalam 100 tahun terakhir. Itu adalah curah hujan dengan besaran curah hujan yang biasa diterima negara tersebut dalam 1 bulan begitu ya, yang terjadi dalam waktu 3 hari. Tentu saja ini mendorong terjadinya luapan-luapan sungai kecil dan negara tersebut tentunya kewalahan begitu ya untuk menampung dan mengalihkan air yang cukup banyak akibat hujan yang cukup lebat dengan curah hujan yang tinggi. Penyebab yang lainnya juga adalah kurangnya kesadaran begitu, dan juga yang terakhir di sini adalah perencanaan kota begitu ya yang dikatakan menjadi penyebab banjir di Eropa. Terdapat 183 orang tewas di mana Jerman dan Belgia disapu air bah dan 4.500 orang di sini dikatakan dievakuasi. Hingga saat ini informasi yang kami terima dikatakan bahwa wilayah-wilayah Jerman dan Belgia ini masih berusaha keras begitu ya untuk kemudian dapat mengendalikan kondisi banjir yang menyapu negara Jerman dan juga Belgia. Dan yang terakhir di sini yang dapat kami himpun adalah solusinya seperti apa begitu untuk mengatasi banjir. Ada 4 negara di sini yang kemudian bisa menjadi contoh bagi negara-negara lainnya untuk mengatasi banjir, di mana kalau kita lihat di Belanda kita kenal dengan dam dan juga kincir anginnya untuk mengantisipasi banjir, tapi yang termutakhir, yang terbaru yang saat ini yang dikatakan oleh Belanda adanya penahan badai atau yang mereka sebut dengan Maasland Kering, di mana ini adalah merupakan satu gerbang besi raksasa yang diciptakan oleh Belanda ini kemudian untuk tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di tahun 1953 di mana 1.800 orang kemudian tersapu oleh badai dan juga banjir bandang begitu di negara mereka. Dan kemudian inilah yang menahan kondisi banjir begitu untuk negara Belanda hingga saat ini. Di Tokyo, Jepang sendiri ada yang namanya Jikans, di mana dikenal juga dengan nama Katedral Bawah Air. Ini menyerupai seperti wadah raksasa begitu ya untuk menampung air yang jumlahnya sangat banyak yang ditaruh di bawah tanah 22 meter di bawah tanah negara Jepang, tepatnya di bawah kota Tokyo begitu ya, di mana ini dipergunakan jumlahnya ada 5 begitu ya yang memiliki setinggi 6 gedung begitu, dan juga biaya pembangunan untuk 1 jikan saja ini dikatakan mencapai kurang lebih 30-an triliun rupiah. Dan inilah yang dilakukan oleh Tokyo Jepang untuk mengendalikan air, begitu juga dengan di Korea Selatan yang membangun dam atau tembok besar laut, dan juga di Venice Italia yang memiliki MOSE Project yang juga berbentuk gerbang raksasa begitu untuk kemudian mengatur pergerakan air dan juga mengatur kondisi banjir dan menghalau banjir tentunya di negara mereka. Nah, mampukah negara-negara lain kemudian menggunakan cara yang sama untuk menghalau banjir yang saat ini melanda kota-kota besar di dunia? Akan kita nantikan selanjutnya.